Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Wahyuni, Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang status anak zina. Hukum anak zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Masalah perzinahan ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah, ghairu muhsan, didasarkan pada ayat Al-Quran, yakni didera 100 kali, sementara bagi penzina muhsan dikenakan sanksi rajam. Sanksi rajam berarti melempari batu. Rajam adalah melempari penzina muhsan sampai memenuhi ajalnya. Status anak zina. Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, sebab nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapaknya. Nasab anak hasil selingkuhan atau perzinahan. Nasab anak hasil selingkuhan atau perzinahan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, si ibu berstatus sebagai istri orang. Yang kedua, sang suami tidak mengingkari anak tersebut atau mengakui sebagai anaknya. Judul selanjutnya, perwalian bagi anak perempuan hasil zina. Zina tidak dihilangkan dinasabkan kepada bapak mereka kecuali anak-anak yang lahir pada menurut mazhab Syafi'i. Rukun nikah itu adalah 5, yaitu yang pertama, sihat, mempelai perempuan, 2 orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali. Jadi, wali merupakan salah satu rukun nikah, maka konsekuensinya adalah pernikahan tidak dianggap sah kecuali adanya wali. Mayoritas ulama sepakat tidak menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya, kecuali anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah yang dinasabkan kepada siapa yang mengakuinya setelah masuk Islam. Membongkar dan memindahkan mayit dari kuburan. Mazhab Maliki berpendapat boleh memindahkan mayit sebelum dan sesudah dikuburkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada 3 syarat yang harus diketahui. Yang pertama, mayit tidak pecah atau rusak ketika dipindahkan. Yang kedua, tidak sampai menodai kehormatannya, misalnya memindahkan dengan cara yang dapat menghinakannya. Yang ketiga, kepindahan itu karena ada sesuatu kepentingan. Jika satu syarat dan ketiga syarat ini tidak dipenuhi, maka haram memindahkannya. Nah, jadi jika sekiranya ada pertimbangan yang mendorong untuk memindahkan jenazah yang telah dimakamkan, maka hal itu dibolehkan dalam keadaan darurat atau ada alasan-alasan yang tertentu. Hukum memindahkan mayit dari kuburan asal. Nah, hukumnya berdasarkan dengan beberapa motivasi tersebut di atas, maka penulisan lebih cenderung mengambil pendapat yang membolehkan mengawali kuburan dan membongkar mayat untuk menjalankan perintah agama dan tidak menyulitkan orang hidup. Hukum memasukkan mayit baru ke dalam kuburan lama. Mengumpulkan beberapa mayit dalam satu liang kubur. Memindahkan mayat yang sudah dikubur. Memindahkan kuburan yaitu suatu upaya memindahkan perkuburan dari suatu lokasi kepada lokasi yang lain, karena perkuburan yang lama tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana biasanya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendesaknya. Di sini ulama telah menjelaskan bahwa asalnya membongkar kuburan untuk dipindahkan atau tujuan lainnya yang tidak ada berkepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, dikarenakan perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia, karena manusia terhormat ketika hidup dan ketika dia telah mati kecuali darurat.